Itu cita-cita saya. Ingin itu banyak sekali. Saya dulu kalau orang makan 3 kali, saya bisa 4 kali supaya saya pintar dan cerdas. Gitu. Kamu bilang Nabi Ibrahim, itu Islam. Padahal syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ibrahim dengan Muhammad itu 3.000 4.000 tahun. Saya bela Prabowo, nanti kalau Prabowo menang kan saya dijemput di Amerika, balik ke Indonesia jadi Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan orang biasanya makan 3 kali sehari, tapi si Udin ini makannya 4 kali sehari supaya dia itu cerdas, bisa mendapat kemewahan. Apakah ada jaminan orang yang makan banyak bisa cerdas? Kemudian Udin ini mengatakan, bagaimana mungkin Nabi sebelumnya Islam, sedangkan syahadat itu setelah ada Nabi Muhammad. Sedangkan masuk ke dalam Islam itu kuncinya syahadat. Ternyata di sini Pak Prabowo telah berjanji kepada si Udin, kalau dia menang, maka si Udin ini akan menjadi Menteri Agama. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Saya dulu ingin jadi orang hebat lah, agar mulut saya ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu, itu cita-cita saya. Ingin itu banyak sekali. Saya dulu kalau orang makan 3 kali, saya bisa 4 kali supaya saya pintar dan cerdas. Gitu ceritanya dulu. Tanpa disadari oleh Udin, dia ini telah membongkar apa alasan dia murtad. Jadi di sini Udin ini mengatakan karena dia ini ingin cerdas, jadi makanya 4 kali sehari. Orang biasanya 3 kali. Orang cerdas itu bukan tergantung kepada banyaknya makan. Kalau kita banyak makan, bukan jaminan untuk kita itu cerdas. Jaminan untuk kita cerdas itu ketika kita rajin belajar, ketika kita rajin membaca buku. Nah, itulah jaminan untuk kita cerdas. Bukan cerdas itu tergantungnya kepada makanan. Cerdas itu tidak bergantung kepada banyaknya kita makan. Banyak orang susah, makanya sehari sekali kenapa dia bisa cerdas? Kenapa bisa dia itu dipakai oleh perusahaan? Kenapa dia itu bisa dipakai oleh pemerintahan? Akan seperti itu. Jadi cerdasnya seseorang itu bukan tergantung kepada makanan. Secara tanpa disadari Udin, dia telah membongkar apa alasan dia murtad. Jadi si Udin ini mengatakan supaya dia itu cerdas, dia makannya 4 kali sehari. Karena pingin ini, pingin itu, tapi Udin ini tetap juga on. Makanya si Udin ini pindah ke agama Kristen. Karena di agama Kristen ini ada jalan pintas untuk mencari kekayaan. Namanya jalan donasi. Kalau mereka yang murtad mencaci maki agama Islam, itu dipelihara di agama Kristen. Ada orang yang tertentu memelihara orang seperti Udin ini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Gini, Haikal Hasan Plukusuntur. Kamu bilang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu Muslim, begitu. Terus bagaimana untuk menjadi Muslim itu? Syarat jadi Muslim itu kan syahadat. Bersyahadat. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kamu bilang Nabi Ibrahim, itu Islam. Padahal syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ibrahim dengan Muhammad itu 3.000 4.000 tahun baru muncul Muhammad. Si Udin ini mengatakan, bagaimana mungkin Nabi sebelumnya Islam, sedangkan syarat sah masuk Islam ini adalah syahadat. Syahadat ini setelah ada Nabi Muhammad. Ini yang katanya guru besar Al-Quran. Ini yang katanya hafiz Al-Quran. Ini yang katanya guru hadis. Tapi hal seperti ini aja Udin ini tidak tahu. Jadi setiap Nabi itu memiliki syahadat yang berbeda. Kalau syahadatnya Nabi Adam seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam khalifatullah. Hai Adam, kamu adalah utusanku. Kamu jangan mempunyai keinginan makrifat kepadaku. Jadi setiap nabi itu memiliki syahadat yang berbeda. Si Udin ini kan mengakunya guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis. Tapi setingkat syahadat nabi sebelumnya kok si Udin ini bisa nggak tahu? Si Udin ini guru besar Al-Quran apa satpam di Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Karena banyak orang mengatakan kalau si Udin ini hanya satpam di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi setelah murtad, si Udin ini mengakunya guru besar Al-Quran. Kenapa bisa Udin ini ngakunya guru besar Al-Quran? Kalau seandainya Udin ngakunya sebagai satpam,
maka itu tidak disanjung oleh orang Kristen. Si Udin ini otomatis tidak mendapatkan donasi. Tapi kalau si Udin ini mengakunya guru besar Al-Quran, otomatis si Udin ini akan mendapatkan donasi. Kita lanjutkan. Saya bela Prabowo, nanti kalau Prabowo menang kan saya dijemput di Amerika, balik ke Indonesia jadi Menteri Agama. Begitu saya jadi Menteri Agama, langsung hapus ibadah haji. Saya akan hapus Departemen Agama. Nggak perlu itu Departemen Agama itu. Departemen kafir. Hapus lagi MUI, bubarkan. Jadi kalau saya Menteri Agama, bubarkan MUI. Ternyata Pak Prabowo telah menjanjikan kepada si Udin ini, kalau dia menang, maka si Udin ini akan menjadi Menteri Agama. Kalau si Udin ini jadi Menteri Agama, maka ibadah haji itu tidak ada lagi, karena dia hapus oleh si Udin ini. Jadi katanya Pak Prabowo menjanjikan kepada si Udin ini menjadi Menteri Agama. Sepertinya ini hanya adu domba si Udin. Tidak mungkin Pak Prabowo ini menjanjikan kepada si Udin ini kalau dia akan menjadi menteri. Orang secerdas Pak Prabowo itu tidak mungkin mengkhianati negaranya, tidak mungkin mengkhianati agamanya. Karena orang yang berpikir cerdas dan berakal sehat pasti dia tidak akan keluar dari Islam. Alasan pertama, kenapa? Karena Yesus itu hanya utusan yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab sendiri, Yesus itu mengatakan, "Aku hanya utusan kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Lalu kenapa Yesus ini bisa jadi Tuhan di agama Kristen? Sebenarnya bukan menjadi Tuhan, tapi dituhankan oleh orang Kristen. Ini semua kan ulah dari Paulus, dari kesaksian palsu Paulus. Sedangkan kesaksian Paulus antara A dengan B aja berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena Paulus sendiri yang mengatakan, di saksinya yang A dia mengatakan ketika dia melihat Yesus di langit, itu ada saksinya, ada temannya. Tapi kesaksian di B ketika dia melihat Yesus di langit itu tidak ada saksinya, dia hanya sendiri. Jadi kesaksian Paulus saja berbohong tentang Yesus ini. Yesus itu bukan Tuhan di dalam agama Kristen, tapi dituhankan oleh orang Kristen. Yesus itu tidak lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanggal 25 Desember itu anak dewa matahari. Orang Kristen sampai detik ini tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Jadi ini masih memperdebatkan antara sesama mereka. Kapan Yesus itu lahir, di mana Yesus itu lahir. Kalau tempat lahirnya jelas di Bethlehem, tapi tidak tahu tanggal berapa Yesus itu lahir. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.